kasih yang mencari. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Kejadian 3 ayat 9. Sahabat iktus yang dikasihi Tuhan, dosa adalah masalah terbesar dalam hidup manusia. Dosa yang menyebabkan gambar dan rupa Allah dalam diri manusia menjadi rusak. Hubungan manusia dengan Tuhan menjadi terpisah, juga hubungan antar sesama manusia dan dengan alam semesta. Roma 3 ayat 23 mengatakan, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." Artinya manusia telah kehilangan kemampuan untuk hidup memuliakan Allah. Kecenderungan hatinya hanyalah menuruti keinginannya sendiri dan keinginan dunia. Sejak dari semula Allah menciptakan manusia sungguh amat baik. Ia menyediakan dan mencukupkan segala kebutuhan manusia agar manusia memiliki kebahagiaan dan kecukupan hidup. Tetapi manusia memberontak terhadap Allah dan telah jatuh dalam dosa. Apakah kasih Allah menjadi berkurang? Allah dalam kasih-Nya berinisiatif untuk mencari manusia berdosa dan memiliki tujuan untuk menyelamatkannya. Melalui bacaan firman Tuhan tersebut di atas, kita dapat menemukan beberapa hal penting. 1. Fakta bahwa manusia telah jatuh dalam dosa, ayat 7 dan ayat 10. Kejadian 3 ayat 1-6 menguraikan tentang kehendak bebas manusia untuk tidak menaati apa yang difirmankan Tuhan dengan memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Selanjutnya apa yang terjadi dengan manusia? Pertama, matanya terbuka. Hal ini merupakan akibat yang tidak dipikirkan sebelumnya oleh manusia. Namun ketika mereka melanggar perintah Tuhan, mereka menjadi tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kedua, telanjang dan merasa malu di hadapan Tuhan. Sebelum jatuh dalam dosa, manusia tidak merasa malu karena mereka memiliki tubuh kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Sekarang mereka telah kehilangan kemuliaan Allah, sehingga mereka mendapati diri mereka telanjang, malu, dan bersembunyi. Ketiga, hidup dalam ketakutan. Manusia lebih menuruti kehendaknya sendiri daripada kehendak Tuhan, sehingga manusia takut bertemu dengan Tuhan karena murkanya. 2. Solusi yang dibuat oleh manusia, ayat 7 dan 8. Solusi apa saja yang telah dilakukan oleh manusia, Adam dan Hawa? Pertama, berusaha menutupi rasa malu, ayat 7. Setelah hilangnya kemuliaan Allah, mata mereka terbuka dan melihat tubuh jasmania yang fana dan mendapati diri mereka telanjang. Adam dan Hawa berusaha menutupi rasa malu dengan cara membuat cawat dari daun ara. Kenyataannya, mereka tetap merasa malu dan bersembunyi, menunjukkan bahwa kemuliaan Allah yang hilang karena dosa tidak dapat dipulihkan oleh usaha manusia. Kedua, mencoba menjauhkan diri dan bersembunyi dari hadapan Tuhan, ayat 8. Keadaan ini menjadikan manusia dapat menilai, merasakan kebenaran dalam dirinya, sehingga ketika melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan, ia merasa bersalah dan berdosa. Ketiga, saling mempersalahkan dengan cara berdalih dan menyangkal diri untuk mencari pembenaran di hadapan Tuhan, ayat 12 dan 13. Usaha mencari pembenaran diri agar tidak dipersalahkan oleh Tuhan atau pihak lain. Namun kenyataannya, Tuhan yang Maha Tahu mengetahui apa yang diperbuat oleh manusia. 3. Solusi yang dibuat oleh Tuhan, ayat 8, 9, 15, dan 21. Masalah terbesar yaitu dosa tidak mungkin dapat diselesaikan oleh manusia, melainkan hanya dengan kasih Allah yang besar. Yohanes 3 ayat 16. Dengan cara, pertama, Tuhan mencari. Langkah pertama misi Allah ditentukan dalam kalimat, langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, ayat 8. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, ayat 9. Inisiatif Allah yang terkandung dalam ayat tersebut juga disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil tentang domba yang hilang, Lukas 15 ayat 1-7, dirham yang hilang, Lukas 15 ayat 8-10, dan anak yang hilang, Lukas 15 ayat 11-32. Kedua, Tuhan berjanji. Ayat 15 disebut proto-evangelion.
Injil yang mula-mula sebagai janji dan pengharapan bagi manusia berdosa. Tuhan Allah akan membangkitkan dari keturunan perempuan, yaitu pribadi yang dapat meremukan kuasa iblis yang telah memperdaya manusia. Pribadi itu adalah Yesus. Yang ketiga, Tuhan bertindak. Tindakan kasih Allah dinyatakan dengan cara mengorbankan seekor binatang agar manusia tidak telanjang dan merasa malu oleh karena dosa dan kesalahannya. Ini menjadi petunjuk awal bahwa kemuliaan yang hilang dari manusia karena dosa hanya dapat dipulihkan melalui pengorbanan anak domba Allah di Kalvari. Sahabat Iktus, Allah sangat mengasihi kita sehingga Ia tidak menginginkan kita binasa oleh karena dosa. Kasih Allah terbukti melalui inisiatifnya mencari kita, manusia berdosa, dengan tujuan untuk menyelamatkan kita dari kebinasaan. Kasih Allah lebih besar dari setiap dosa dan pelanggaran kita. Ia membuktikan kasih-Nya melalui pengorbanannya di kayu salib demi keselamatan kita. Inilah yang menjadi misi utamanya, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 9 ayat 10. Segala upaya yang saya lakukan untuk menyelesaikan masalah dosa adalah kesia-siaan dan tidak menghasilkan apa-apa. Justru semakin saya berusaha dengan kekuatan saya untuk menyelesaikannya, saya semakin jauh dari Tuhan. Syukur kepada Allah, hanya karena kasih karunia yang saya terima dengan iman, saya memperoleh keselamatan. Inilah pemberian terbesar Allah di dalam Yesus Kristus bagi saya, yaitu saya dapat mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya dan menerima Dia di dalam hati saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bagaimana keadaan saya ketika masih hidup di dalam dosa? Bagaimana cara Allah menunjukkan kasih-Nya kepada saya? Apa respon saya terhadap kasih yang mencari? Tuhan Yesus, ketika saya masih tinggal di dalam dosa, saya malu dan menderita. Hidup saya dikuasai ketakutan dan tidak ada pengharapan. Saat saya kehilangan gairah untuk menjalani hidup, saya mendengar suara-Mu memanggil nama saya semakin jelas, dan ternyata Engkau mencari saya untuk menyelamatkan saya. Dengan mata iman, saya melihat Engkau mencari semua orang yang berdosa, yang seharusnya dihukum, yang tidak layak untuk dikasihi. Namun Engkau datang dan memberi jaminan keselamatan itu bagi segala suku dan kaum dan bahasa di seluruh dunia. Kasih-Mu mencari dan menyelamatkan mereka. Jadikan saya agen kasih-Mu. Amin. Kasih yang mencari terbukti di Kalvari.